5 menit sebelum interview, laptop aku mati. Aku mau ngulangi exactly kesalahan yang teman aku bikin. Ya Allah, kalaupun misalnya aku memang harus gagal di sini, itu nggak apa-apa. Tapi tolong ya Allah, caranya jangan gini juga dong. Aku udah bisa ngebaca kalau, aduh, ini nggak bakal dapet sih. Waktu itu keluarga kami terkena semacam scam gitu ya. Di situ kita naruh uang lumayan gede ya, 3 digit jumlahnya. Di situ reaksi aku, ya Allah, mungkin gimana ya, lebih ke, aku lebih ke shock. Di situ aku udah kayak, ya Allah, dari segala sisi ini udah lengkap banget segala red flag aku untuk gagal di beasiswa ini. Hola Dev Amigos, halo teman-teman semua, kenalin, nama aku Dava Alfalah. Aku adalah seorang guru bahasa Inggris dan juga konten kreator bahasa Inggris di sosial media. Dan aku paling aktif di Instagram, kalian bisa lihat sosial media aku di deskripsi. Dan alhamdulillah di tahun ini aku baru saja dinobatkan sebagai salah satu penerima beasiswa Chevening dari pemerintah United Kingdom atau pemerintah Inggris. Aku yakin kalian juga pasti udah tahu Chevening Scholarship itu apa, tapi kalau kalian masih penasaran, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan aku akan bikin video juga terpisah terkait step by stepnya bagaimana, mungkin esaiku, bagaimana tips and triknya, dan seterusnya. Karena di video kali ini aku bakal fokus untuk ngeritain perjalanan aku kemarin secara umum dan betapa dramatisnya perjalanan tersebut. Nah, awalnya aku apply Chevening Scholarship pada tahun ini itu jujur cuman buat tes ombak aja. Karena aku belum berniat untuk berangkat kuliah S2 di tahun ini sebenarnya. Dan aku juga tahu beberapa Chevening awardee itu baru dapat beasiswanya setelah mencoba paling nggak 2 kali. Banyak banget Chevening awardee yang dia dapat beasiswanya itu setelah nyoba 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan di batch aku ada yang 7 kali kalau nggak salah. Jadi kalian tahu ya, di awal ekspektasi aku itu memang nggak besar, bahkan hampir nggak ada sama sekali buat dapetin ini. But anyway, let me start ya. Di awal application-nya kan dimulai dengan esai dan mengisi formulir lah ibaratnya secara online gitu. Aku bahkan udah lupa kalau aku tuh apply Chevening ketika aku nerima pengumuman bahwa aku lolos ke interview. Nah, dramanya itu dimulai di sini sebenarnya. Mungkin aku ceritain secara umum aja ya yang bisa aku ceritakan. Jadi ketika kita persiapan interview yang mana jaraknya itu ya sekitar sebulan dari kita nerima pengumuman, aku sempat ikut mentoring dari CAI dan di situ aku bertemu dengan banyak kandidat lainnya. Salah satunya teman aku yang udah pernah lolos interview di tahun sebelumnya tapi nggak dapat beasiswanya. Di situ aku bener-bener take note dari dia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahannya apa nanti aku kasih tahu ya. Singkat cerita, tibalah hari interview. Waktu itu bulan Ramadan, aku ingat banget, aku interviewnya sore-sore sekitar jam 3 siang dan aku bener-bener udah standby itu dari jam 1. Aku standby udah 2 jam sebelum interviewnya mulai. Aku udah berpakaian rapih, aku udah rehearsal, aku juga udah mock up interview 2 kali sama teman-temanku sesama kandidat. Aku udah nyiapin lighting, aku udah nyiapin ID, aku udah nyiapin semuanya. Internet udah oke, laptop udah oke, segala macam. Sampai 5 menit sebelum interview, laptop aku mati. Laptop aku mati. Dan itu nggak pernah kejadian sebelumnya. Pertama kali laptop aku mati setelah aku punya laptop itu sekitar setahunan. Matinya pas sesaat sebelum aku interview beasiswa yang merupakan momen paling penting dalam hidup aku saat ini. Kalian bayangin kan betapa paniknya aku waktu itu. Sampai aku bergumam di hati aku, ya Allah, kalaupun misalnya aku memang harus gagal di sini, itu nggak apa-apa. Tapi tolong ya Allah, caranya jangan gini juga dong. Masa kalah sebelum bertempur gitu kan? Cuman di situ aku berusaha tetap bagusin mood aku tetap senyum, aku tetap berusaha kalem. Singkat cerita, sesaat banget, mungkin 2 menit kali ya, tuh laptop aku nyala lagi. Tapi ada problem lagi guys, ternyata aplikasi yang dipakai buat interview yaitu Microsoft Teams aku, itu tiba-tiba reinstall. Udahlah laptop aku mati, tiba-tiba aplikasinya reinstall. Di situ aku udah bener-bener pasrah karena aku tahu aku pasti masuk terlambat. Dan kalau aku masuk terlambat, first impression aku udah jelek sejelek-jeleknya. Karena setahu aku orang barat, orang Inggris ya, khususnya itu nggak suka sama keterlambatan. Apalagi ini buat wawancara beasiswa gitu loh. Nah, akhirnya aku langsung mikir kan, ini apa aku ganti device aja, tapi it will take more time. Apa aku mundur aja, nggak jadi interview, aku WA pemberi beasiswanya, atau aku email. Sampai akhirnya aku ngide, gimana kalau aku coba di browsernya ya, aku coba Google.
Nah, ternyata bisa. Karena aku kan biasa pakai aplikasi Zoom. Zoom kan nggak bisa kalau dari browser. Harus dari aplikasinya kan, setahu aku, ya nggak sih? Nah, ternyata Microsoft Teams ini bisa kayak Google Meet. Jadi langsung di Google-nya gitu, langsung di browsernya. Nah, singkat cerita, aku akhirnya berhasil masuk. Tapi itu tuh udah dalam keadaan telat. Sekitar beberapa menit aku benci mengingat berapa menit yang aku telat waktu itu. Jadi aku nggak terlalu ngeliat waktu. Pokoknya aku masuk, aku mencoba untuk tersenyum, aku mencoba menyapa. Ada 3 pewawancara waktu itu. Aku nggak bisa kasih tahu detail wawancaranya apa aja karena memang nggak boleh. Tapi di situ aku mengulangi kesalahan yang sama yang udah diwanti-wanti sama temanku untuk jangan diulangi, yaitu aku enggak menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Jadi kayak beliau bertanya A, aku ngejawabnya B. Pada akhirnya si interviewernya klarifikasi di akhir, maaf sebenarnya saya bukan bertanya hal itu tapi hal ini. Di situ aku langsung dek, ya Allah, ini kan pertanyaan yang udah diwanti-wanti untuk jangan aku ulangi kesalahannya. Tapi aku mengulangi exactly the same mistake that my friend did. Aku mengulangi exactly kesalahan yang teman aku bikin tahun kemarin. Jadi di situ red flag aku udah 2. Aku udah tanya telat dan aku nggak ngejawab pertanyaan yang diberikan. Yang mana itu sangat-sangat red flag menurut aku. Nah, nggak cukup sampai situ. Di tengah-tengah tuh suaraku sempat nggak kedengeran, sampai interviewernya bilang, mohon maaf ini sepertinya suara kamu agak kecil ya. Di situ aku udah kayak, ya Allah, dari segala sisi ini udah lengkap banget segala red flag aku untuk gagal di beasiswa ini. Nah, itu salah satunya karena mungkin aku joinnya lewat browser, bukan lewat aplikasinya langsung. Jadi mungkin agak berimplikasi pada kestabilan koneksi aku atau apalah. Aku udah bisa ngebaca kalau, aduh, ini nggak bakal dapet sih. Sampai di situ interviewnya kelar. Untung aja momennya waktu itu momen Ramadan ya. Jadi aku ya ibaratnya mencoba bersimpuh lah gitu kan. Aku berdoa, ya Allah aku berserah. Dan nggak tahu kenapa ceramah tarawih pada masa-masa itu tuh bisa cocok banget sama aku. Tentang menerima takdir lah, menerima ketetapan Allah, tentang berprasangka baik kepada Allah. Di situ aku langsung, ya Allah, aku disuruh berprasangka baik, ini bener nih maksudnya, apakah ini tanda-tanda gitu kan. Akhirnya aku melalui hari-hari setelah interview itu dengan penuh kepasrahan dan ada ketidaknyamanan juga. Tapi entah kenapa ya, banyak sekali pertanda yang wallahualam apakah ini dari semesta, apakah dari algoritma Instagram. Banyak banget kayak di timeline aku tuh tiba-tiba muncul London. Kadang bukan advertisement gitu loh, kadang kayak influencer yang aku follow tiba-tiba lagi di London. Teman-teman aku tiba-tiba posting sesuatu ada tulisan London, ada tulisan UK. Tiba-tiba si artis ini mau konser di London. Kayak aku diingetin terus gitu sama sosial media aku. Yang kadang kalau aku jalan kemana ada aja tulisan UK, ada aja tulisan London. Tiba-tiba di lemari aku ada baju London. Kayak banyak sekali pertanda-pertanda yang aku sebenarnya agak risih ya, karena ngingetin aku terus tentang hal yang aku udah nggak mau berharap lagi. Nah, tapi yang aku syukuri, selain aku sering diingatkan tentang perlandenan ini, di algoritma sosial media aku tuh juga sering banget ada postingan-postingan muncul tentang berprasangka baik kepada Allah. Kita harus selalu manifesting, kita harus bilang yang baik-baik, karena nanti akan diaminin oleh malaikat, akan diaminin oleh semesta. You are what you say. Jadi aku ngejaga banget dari aku selesai interview di bulan Maret ya kalau nggak salah, sampai aku nerima pengumuman di bulan Juni, aku nggak boleh sama sekali bilang kalau aku nggak lolos. Setiap ada teman aku nanya, Dava gimana kemarin interviewnya, Dava gimana kemarin London, aku selalu bilang, at least berusaha ya, oh nanti aku akan ke London, nanti aku akan pergi. Meskipun di dalam hati aku itu aku langsung menolak kayak, alah apaan sih nggak bakal lolos juga, kepedean gitu. Tapi aku selalu ngejaga, setiap aku kepikiran untuk ngomongin hal yang negatif terkait interview aku kemarin, aku langsung, nggak boleh, diem, nggak boleh diomong. Karena aku takut banget diaminin oleh malaikat dan semesta. Aku takut itu jadi realita aku. Nah, kebetulan waktu itu juga keluarga aku lagi ditimpa masalah. Waktu itu keluarga kami terkena semacam scam gitu ya. Jadi kita ada kontrak bisnis dengan partner, dimana di situ kita naruh uang lumayan gede ya, 3 digit jumlahnya. Dan waktu itu kita kesel dong. Nah, ketika kita ditimpa musibah scam itu, aku juga berusaha menenangkan orang tua aku dengan bilang, kita adalah orang yang terzolimi di posisi ini. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Yang bisa kita lakukan adalah memetik hikmahnya kan pada waktu itu. Dan salah satu hikmahnya adalah kita meyakini bahwa doa orang terzolimi itu insya Allah mustajab. Jadi ayo kita berdoa. Mungkin salah satunya bisa berdoa untuk kelulusanku ke London. Meskipun mereka tahu ya interviewku hancur. Sampai pada akhirnya ketika aku nerima pengumuman itu, tiba-tiba masuk email nih di notifikasi HP aku. Nah disitu bilang,
ya selamat, kamu conditionally selected, kamu lolos. Di situ reaksi aku, Allah, mungkin gimana ya, lebih ke kaget kali ya. Ternyata apa yang influencer di TikTok bilang, manifesting, law of attraction, itu it worked for me. Aku bukan orang yang awalnya percaya tentang hal itu, tapi karena aku ngerasa nggak punya pilihan, it worked. Lebih ke itu sih, bukan karena aku keterima beasiswanya, tapi lebih ke, oh ternyata law of attraction itu bisa jadi nyata ya. Di situ aku langsung kayak, kok bisa ya? Dan di situ aku juga langsung mikir, ya Allah, apakah ini salah satunya karena memang kita terzolimi ya? Kita rugi 3 digit, tapi aku dikasih beasiswa yang mungkin totalnya kalau dihitung-hitung bisa sampai 4 digit, bisa sampai miliaran gitu. Jadi inilah betapa dramatisnya perjalanan aku sampai aku bisa dapat Chevening. Aku nggak tahu cerita ini berkesan atau menginspirasi atau apa, tapi bagi aku pribadi, ini pengalaman yang lumayan dramatis. Dan mungkin kalaupun ada hikmah yang bisa kalian ambil, pertama, meskipun kalian ngerasa proses yang kalian jalani, apapun itu, beasiswa kah, atau kalian dalam pekerjaan kalian, dalam kehidupan pribadi kalian, meskipun kamu ngerasa kamu ngejalaninnya kurang sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi percayalah ada faktor-faktor eksternal yang kita nggak tahu ya, apakah karena doa seseorang, apakah karena Allah memang dia tahu yang terbaik untuk kamu. Bisa jadi hasilnya tuh melebihi dari ekspektasi kamu, meskipun secara logika mungkin nggak masuk. Yang kedua, ya selalu katakan hal-hal yang baik tentang apapun itu. Meskipun seburuk apapun keadaannya, katakanlah yang baik, karena apa yang kamu katakan akan menjadi realita kamu. Atau mungkin dalam bahasa agamanya ya, itu tuh jadi doa gitu, nanti yang akan diamini juga oleh semua yang ada di sekitar kamu. Terus yang ketiga juga, hati-hati kalau kamu menzolimi orang lain. Poinnya adalah ya hati-hati gitu dalam berinteraksi sama siapapun, karena bisa jadi itu jadi penghambat rezeki kita. Tapi kalau kita yang dalam keadaan terzolimi, itu justru ya that's of our advantage, mungkin keuntungan kita juga ya. Tapi bukan berarti aku nyuruh kalian, ayo kalian cari orang yang bisa menzolimi kalian, nggak gitu juga ya. Intinya di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada siapapun yang udah menonton video ini, yang udah ngedukung aku juga, teman-teman aku semua udah membantu aku untuk bisa mencapai titik ini. Karena tanpa kalian dan tanpa restu dari Allah Subhanahu Wa Taala juga, aku nggak bakal bisa nyampe di sini. Aku kira aku tuh bakal S2 mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Tapi karena aku dikasih rezekinya itu tahun ini, aku percaya kalau Allah memang percaya kalau aku mampu gitu. Jadi bismillah, tolong doain, mohon doanya teman-teman semua biar kuliahku bisa lancar dan semua prosesnya lancar. Karena sekarang aku jujur masih menunggu final award letter dari si Chevening-nya. Jadi aku belum bisa apply visa, aku belum bisa nyari-nyari kosan juga karena masih menunggu dokumen ini. Tapi aku percaya insya Allah semuanya akan lancar. Ini aku manifestasi aja sih, meskipun dalam hati ya, you know. Intinya ya kita berdoa yang terbaik buat kita semua. Nantikan video-video aku selanjutnya terkait Chevening Scholarship atau apapun yang kalian mau request di kolom komentar juga silakan. Kalau ada mau yang ditanyakan atau ada yang mau kalian aku bikin video di nextnya, silakan komentar aja ya. Itu aja, thank you so much, muchas gracias.